Jangan fokus sneakerhead kalau kamu masih ngira dua sepatu ini adalah series SB dari Nike yang paling murah. Nyatanya, dua sepatu ini memang terinspirasi dari series Jordan dan juga series sepatu lari Nike di tahun 72 loh, friends. Gimana pembahasannya? Tonton sampai akhir. Hari ini kita bakal membahas fakta-fakta dari series SB yang affordable nih, friends. Ada series SB Aleop dan juga SB Heritage, friends. Ini kita bahas satu-satu dulu ya kali ya. Bentar, kita simpan dulu laptopnya. Nih, yang pertama kita bakal bahas tiga sepatu yang di depan kita ini nih. Ada series SB Heritage Folk ya, friends ya. Nah, ini tuh ada yang warna Take Navy Noble Green gini, ada juga yang Sail White Green kayak gini, dan juga ada yang Summit White Navy kayak gini, friends ya. Nah, dari tiga sepatu ini juga sebenarnya memiliki persamaan, friends, yaitu adalah materialnya yang dari kanvas dan juga di bagian depannya itu dari suede, friends ya. Gitu. Nih, fakta-faktanya kira-kira apa aja, friends ya? Kita bahas. Jadi si Nike SB Tech ini tuh yang pertama ada hybrid dari dua era. Desain uppernya yang bukan asal buat, Heritage Fold ini adalah perpaduan antara siluet Nike klasik era 70-an dengan teknologi modern. Suede dan kanvasnya ditempatkan di titik strategis yang terinspirasi dari sepatu lari lawas Nike, tapi dikonstruksi ulang untuk skating, friends. Heritage Fold menggunakan gum rubber yang lebih tipis di area depan. Tujuannya memberikan board feel instan tanpa perlu masa break-in yang lama. Kamu bisa langsung pakai buat trik teknis tanpa rasa aku di hari pertama, friends, untuk skate ya. Dan yang terakhir yaitu hidden detail, friends. Kalau kamu perhatikan bagian tong alias lidah sepatunya, busanya sering dibuat terekspos atau expose foam, friends. Ini bukan cacat produksi ya, melainkan homage atau penghormatan ke gaya sepatu basket dan lari tahun 1972. Tadi kita bahas, friends ya. Jadi ini tuh terinspirasi dari sepatu lari dan juga basket tahun 1972 kayak blazer ya di bagian lidahnya tuh, dan juga mungkin konstruksinya kayak sepatu-sepatu lari yang klasik gitu ya tahun 72. Gitu ya, friends ya. Jadi ini tadi adalah fakta dari si SB Heritage Folk. Selanjutnya ada seri SB Aleop. Sebetulnya kalau seri sepatu itu sering kita bahas ya dari sepatu skate di video sebelumnya ataupun seri-seri sepatu lainnya. Tapi kita bakal bahas lebih detail dan juga kita bakal spill rahasia atau enggak fakta-fakta apa aja yang belum kita ulik nih dari si SB dari series SB Aleop ya, tiga varian warna ini nih, ada yang red, ada yang black white, dan juga ada yang white, friends. Nah, ini dia fakta-faktanya, friends. Nah, kalau si SB Aleop ini adalah adik kandung dari Jordan 1 Low, friends. Kenapa bisa disebut adik kandung? Jadi ini adalah fakta yang paling sering dilakukan orang. DNA-nya tuh Air Jordan 1, friends. Secara siluet, Aleop sering disebut sebagai sepupu dekat Jordan 1 Low. Pola stitching di bagian tubuh dan penempatan eyelet atau lubang talinya sangat mirip. Bagi mereka yang ingin tampilan Jordan 1 tapi dengan durabilitas khas sepatu skate, Aleop adalah alternatif rahasianya, friends. Dan dengan es bidang yang lidahnya sangat tebal atau es Stefan Janowski yang sangat tipis, Aleop mengambil jalan tengah. Ketebalan lidahnya pas untuk melindungi tulang kering dari benturan papan skate ya, friends ya. Tapi tetap terlihat ramping saat dipakai dengan cara pendek. Nah, itu tadi ada tiga fakta di balik SB Aleop ini. Jadi di video selanjutnya kita ulik lebih dalam lagi tadi, friends. Nah, sekarang kita bakal bahas perbandingannya, friends, antara SB Heritage Folk dan juga SB Aleop ini, friends. Nah, yang pertama dari segi konstruksi, friends. Kalau si SB Heritage Folk ini yaitu memakai outsole vulcanized atau sole tempel, friends. Nih, di bagian bawahnya kayak gini ya. Ini tuh bahannya rubber ya, friends ya. Mungkin semi gum gitu, tapi memang rubber. Jadi ini lebih ngegrip apa ya, sama-sama grip deh, tapi ini pastinya lebih ngegrip di papan skate, friends, tuh ya. Jadi ini bagian outsole-nya tuh memakai vulcanized ataupun sole tempel, friends. Nah, berbeda sama si SB Aleo. Kalau si SB Aleo tuh memakai upsole, friends, alias sole jahit ya, friends ya. Tuh detailnya memang kelihatan banget ya. Di sekelilingnya ini memakai jahitan-jahitan gini. Jadi kalau ini mungkin lebih awet ya, friends ya, tanpa menghilangkan grip untuk feel di papan skate sendiri, friends ya. Tuh di sekeliling sepatu outsole-nya memang ada jahitan tuh. Jadi membuat sepatu itu lebih tempur dan juga mungkin lebih awet untuk dipakai sehari-harian ataupun dipakai skate, friends. Oke, selanjutnya dari segi karakternya, friends. Nah, kalau si Tetful ini memiliki desain yang klasik, tipis, kayak gini ya. Siluetnya tuh mengingatkan kita mungkin semi-semi kayak si Killshot 2, friends ya. Tapi ini series SB-nya atau series skateboardnya. Kenapa bisa disebut klasik? Karena tadi juga ya materialnya dari suede, terus ada kanvasnya juga di bagian keseluruhannya. Jadi membuat sepatunya juga desain juga klasik dan juga
tipis tapi tetap memiliki body feel yang tinggi, friends. Nah, kalau si SPL produksinya tuh memang tahan untuk benturan, friends, dan itu sporty dan juga stabil, friends. Ya, tadi yang kita bahas di awal juga, memang sulit tuh mendekati Air Jordan 1 Low ya, nih, apalagi yang brand new, friends, sih. Memang sulitnya mirip banget, friends. Jadi memang lebih sporty gitu ya untuk dari segi tampilan, nih, kayak gitu, friends. Jadi tinggal dipilih aja sama teman-teman. Nah, yang terakhir ada dari vibes-nya sendiri, friends. Kalau yang si SB Heritage Pro ini adalah di retro 70-an. Kalau si SB Aleop ini ada di modern 90-an, friends. Jadi teman-teman pilih mana nih untuk seri SB yang affordable ini, friends? Kalian pilih di retro klasiknya SB Heritage Folk ini atau seri sporty modernnya di SB Aleop ini. Terus di kolom komentar ya, friends ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, friends ya. Jangan juga like dan juga subscribe, friends. Sampai bertemu di video selanjutnya di pembahasan lainnya, friends ya. Sampai jumpa.